Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama si Bobiren. Kali ini kita akan bahas tentang eh, apa eh, pasal KUHP yang baru tentang perzinahan dan kumpul kebo. Itu ada di pasal 411 dan pasal 412. Nah, ini kan sudah ketok palu. Jadi gini, ini menarik setelah saya nonton ya kritik dari Hotman Paris Sutapea ya, seorang lawyer gitu kan. Nah, yang saya heran dari Pak Hotman ini ya, beliau orang baik, kita tahu beliau orang baik. Jadi beliau pernah membela seorang karyawan Alfamart kalau salah ya, Alfamart tuh kemarin tuh. Saya meskipun ada sifat pribadi beliau yang saya nggak suka, tapi kalau dalam masalah publik beliau adalah orang baik gitu ya kan. Bagaimana dia membela orang lain, tapi di sisi saya nggak setuju sama beliau tentang kritik beliau pada rancangan undang-undang hukum pidana ini tentang pasal perzinahan dan kumpul kebo. Karena gini, ini pasal kan ngatur tentang apabila ada kumpul kebo ya, baik yang bukan suami istri ya, atau seorang suami dengan wanita yang bukan istrinya, atau seorang istri dengan wanita pria yang bukan suaminya. Jadi lengkap. Jadi siapa saja intinya gitu kan, yang bukan pasangan suami istri, atau bahkan ya termasuk orang yang pacaran ya, atau orang yang selingkuh, lakon, itu semua kena gitu. Nah, cuman yang kan dibatasi adalah kalau ada keluarga yang lapor, misalnya suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya gitu. Jadi dari pihak keluarga inti gitu kan, dari pihak keluarga inti. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau jujur ya, kalau kita bahas ini ya secara spesifik, sebenarnya ya ini kalau saya kurang setujunya adalah secara basic saya setuju undang-undang ini. Kenapa? Karena ini untuk memperbaiki moral bangsa kita, yang mana sekarang ini sangat rusak sekali ya. Kumpul kebo di mana-mana, berzina di mana-mana, ya kan? Orang tuh dengan gampang berzina, guys, dengan gampang bermaksiat. Seakan-akan ya itu bebas lah di Indonesia ini, nggak ada konsekuensi hukumnya, gitu kan? Bebas sekali gitu. Asal nggak ya, paling yang berlaku bukan hukum pidana, tapi hukum moral masyarakat, gitu kan? Nah, makanya dibuatkan hukum biar nggak ada yang main hukum sendiri gitu, sehingga jelas ada hukumannya. Jadi nggak ada lagi ambigu. Makanya dibuat kayak hukum seperti ini biar orang tuh nggak ada yang makin sendiri. Mereka tahu batasannya. Oh, ternyata ada hukumnya sekarang. Jadi mereka tuh selama ini kan mungkin bingung, hukumnya tuh nggak jelas gitu kan. Jadi semuanya merasa berhak untuk menghakimi. Jadi misalnya ada orang kumpul kebo, lalu semua orang tuh merasa berhak untuk menghakimi gitu kan, orang yang kumpul kebo ini. Jadi secara moral masyarakat tuh tergerak untuk menghakimi atau ikut menghakimi orang yang kumpul kebo atau orang yang berzina gitu kan. Nah, cuman di hukum ini adalah dibatasi hanya orang-orang yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ya keluarga dia sendiri. Karena ketika seorang suami selingkuh, istri selingkuh, atau ada remaja atau siapapun pacaran, itu yang dirugikan ya keluarga dia. Misalnya kalau istri saya selingkuh, ya rugi kan keluarga saya. Orang lain nggak rugi. Kenapa? Karena bukan bagian dari keluarga mereka. Kalau anak saya pacaran, zina, yang rugikan saya, bukan orang lain, karena itu anak saya gitu. Nah, makanya dalam hal ini mungkin para pakar itu berpendapat bahwa yang dirugikanlah yang layak untuk melaporkan, baru bisa dipidana. Nah, orang-orang yang tidak berhak di luar keluarga yang tidak dirugikan itu nggak berhak melapor, gitu guys. Nah, ini menurut saya ada plus minusnya. Oke lah, ini logika hukumnya bisa nyambung. Kenapa? Karena yang melapor tuh yang dirugikan, yang tidak dirugikan nggak nyambung. Tapi ini memperkecil skop ya, bahwa asal orang yang berzina atau kumpul-kumpul ini nggak ketahuan sama suami, istri atau anaknya, aman gitu. Jadi mereka tuh hanya tinggal memperhatikan, ibaratnya kayak Anda kalau kayak sekarang kan dibuat kayak sistem lalu lintas itu ya, di mana diawasi oleh CCTV. CCTV itu kan 24 jam, sehingga kalau Anda itu melanggar lalu lintas, nggak peduli ya jam berapapun itu akan terekam CCTV, semuanya detail, BM apa semuanya. Itu kan adalah
menjadikan eh, pengawasan penuh, total kontrol gitu kan, lalu lintas. Jadi ada kamera CCTV yang berlaku 24 jam. Nah dulu kan hanya ada, Anda hanya tinggal ngawasin polisi yang jaga. Kalau nggak ada polisi aman gitu. Ya selama tidak ketahuan polisi yang bertugas di simpang itu ya, tempat lewat itu aman. Makanya malam-malam itu orang banyak nggak pakai lem gitu kan. Jadi aturan itu dilanggar ketika jam-jam nggak ada polisi. Tapi ketika berlaku tilang elektronik yang pakai kamera CCTV, yang itu kamera itu nggak tidur ya, nggak ada tidurnya, nggak ada matinya, 24 jam itu terus. Nah itu orang itu nggak bisa lagi mencari celah-celah kapan waktu-waktu untuk nggak pakai helm, kapan waktu-waktu apa bisa lewat situ tanpa tanpa ketahuan, karena akan dipantau 24 jam. Nah, ini ketika aturan lintas itu makin ketat, tapi aturan zina malah makin longgar. Sehingga jadi apa ya? Jadi masyarakat itu jadinya nggak bisa lagi apa namanya mempersekusi orang-orang berzina gitu. Ya kan? Jadi dalam artian gini logikanya ya. Artinya misalnya anak saya itu berzina, ya kan? Saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak tahu, atau istri saya berzina, selingkuh. Saya nggak tahu. Atau anak saya nggak tahu kalau ibunya berzina atau selingkuh gitu kan. Nah, keluarga kami nggak ada yang tahu. Nah, dan tahu masyarakat. Nah, masyarakat itu apa ya? Yang tahu pada waktu itu mungkin segan nyampaikan kepada saya kan, Pak, istri Anda berzina atau apa namanya ya mungkin bisa juga ya. Tapi kan intinya adalah harus lapor ke saya dulu gitu. Jadi mereka nggak bisa langsung mempersekusi gitu kan. Jadi agak lambat, tapi nggak apa-apa lah. Menurut saya itu masih masuk akal juga. Dalam artian yang karena gini, masyarakat akan ngelapor ke saya, ke keluarga saya kalau gimana sih Pak Bapak anaknya berzina nih atau istrinya selingkuh gitu kan. Jadi karena saya yang dirugikan, mereka tidak dirugikan gitu. Mereka paling secara moral dirugikan. Kenapa? Karena bagi mereka itu hal yang menjijikkan, ya kan. Karena dalam kultur kita bahasa apa orang Asia ya, apalagi yang agamanya kuat ya, apa mayoritas Muslim. Karena kita juga berdasarkan negara yang ketuhanan Maha Esa, itu memang kalau moralnya kuat itu tidak akan bisa menerima lihat orang berzina. Di depan kita nggak bisa kita guys. Kita lihat ada orang kumpul kebo ya. Kalau iman Anda kuat, kalau akhlak Anda baik ya, moral Anda kuat, Anda tidak akan bisa menerima ada orang berzina kumpul kebo depan Anda, nggak bisa Anda. Jadi gelagat pacarnya kita sudah enek. Saya aja jujur guys ya, lihat ada orang pacaran mesen-mesen depan saya itu saya enek guys, ya kan. Meskipun belum berzina, belum. Karena saya tahu nih, ini kalau lanjutkan ini akan ke situ juga arahnya. Itu ciri orang yang bermoral ya. Minimal dia tidak menyukai hal itu. Nah, ini sebenarnya secara moral masyarakat dirugikan secara moral gitu kan. Cuman karena mereka tidak berkaitan langsung, karena bukan anaknya, bukan keluarganya, ya mereka hanya secara moral saja. Tapi kalau pihak keluarga kan bukan hanya secara moral, tapi juga berefek kepada nama baik keluarga. Gitu kan. Jadi bukan hanya moral, tapi juga nama baik keluarga. Jadi kenanya double gitu. Nah, dalam artian memang milik mereka, ini kan milik mereka nih, anak mereka, istri mereka, atau suami mereka. Kalau keluarga kan tidak milik mereka. Mereka hanya dirugikan secara moral karena melihat sesuatu yang tidak mereka, ibaratnya perbuatan menyenangkan. Jadi bagi orang-orang yang bermoral, yang berakhlak itu kumpul kebo atau zina itu merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi mereka, karena moral mereka terganggu. Kompas moral mereka bergerak gitu untuk mengatakan ini nggak benar nih gitu kan. Jadi mereka merasa pusing gitu. Nah itu kan berarti perbuatan tidak menyenangkan. Apa namanya apalagi kalau perzinahan itu dilakukan dengan terang-terangan, orang seakan-akan tidak menghargai orang yang punya moral yang baik guys. Jadi orang seakan-akan kita yang punya moral baik ini ya, yang tidak setuju hal itu sekarang kan diremehkan gitu. Jadi seakan-akan kayak ya nggak menghargai gitu kan, perasaan kita yang nggak bisa menerima melihat ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermoral depan kita gitu kan. Nah, ya meskipun itu ranah pribadi dia ya, ranah pribadi dia. Tapi kan ini kan negara kita kan berdasarkan Pancasila. Sila pertama tuh ketuhanan Maha Esa. Artinya kita tuh ya kita berdasarkan dari Tuhan. Apa yang Tuhan larang termasuk perzinahan kumpul-kebo itu Tuhan larang. Sehingga kalau kita mau konsisten dengan sila pertama Pancasila, ya kita tidak boleh melegalkan perzinahan kumpul-kebo. Itu memang harus dihukum gitu guys. Karena negara kita berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Masa iya kita negara ketuhanan Maha Esa tapi kumpul kebo atau zina dibiarkan gitu kan? Itu kan nggak masuk akal. Jadi Pancasila itu nanti akan jadi slogan saja gitu kan. Nah, kita nggak mau itu. Kita maunya Pancasila diterapkan. Maka
maka ini suatu hal yang bagus gitu kan. Nah, jadi perlu ada aduan dari, tapi sebenarnya saya setuju lah, meskipun agak ribet sedikit ya. Masyarakat tuh, prima masyarakat tuh tahu ya batasan kalau mereka tuh harus lapor dulu ke keluarga yang dirugikan, karena mereka tidak dirugikan secara langsung, tapi hanya secara moral gitu. Nah, jadi ini bagus juga menurut saya gitu kan. Jadi nanti pengadilan pun akan lebih kuat alibinya, karena ini memang kamu dirugikan, iya nanti jawaban keluarganya kan. Tapi coba masyarakat, kamu dirugikan, iya, nanti akan ambigu. Kenapa? Karena mereka tidak dirugikan secara langsung, tapi hanya secara moral saja, gitu guys. Perbuatan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan bagi moral mereka, gitu kan. Jadi tidak langsung. Tapi kalau keluarga inti itu kan langsung kena gitu. Memang bukan hanya dirugikan secara moral, tapi juga ya secara ya nama baik keluarga gitu kan, martabat keluarga gitu. Nah, jadi akan susah mengelak kalau langsung keluarga inti yang melaporkan. Kalau masyarakat mungkin masih bisa lah kan, karena masyarakat pun kadang terbelah. Ada yang setuju dengan sesuatu yang hobi kumpul kebo, hobi pacaran, hobi zina, itu dia mereka fan saja gitu kan. Tapi orang-orang yang bermoral, yang berakhlak nggak setuju dengan hal itu gitu. Jadi masih ada pro kontra. Tapi kalau keluarga ya jarang begitu guys. Masa iya sih ada yang suami yang slow aja melihat istrinya zina apa selingkuh, atau istri yang slow melihat suaminya selingkuh, atau orang tua yang slow melihat anaknya berzina. Masa iya sih gitu? Sebegitu burukkah moral seorang suami, istri, atau orang tua gitu guys? Nah, itu yang perlu kita ini, karena itu anak mereka, itu istri dan suami mereka gitu. Nah, tapi kalau masyarakat kan itu bukan istri kita, bukan istri gua, bukan suami gua, bukan anak gua gitu kan. Jadi akan kurang kuat alibi nanti di pengadilan. Makanya bagus juga menurut saya gitu kan. Jadi langsung keluarga inti. Karena mereka memang dirugikan, dan hakim bisa merasakan perasaan dari keluarga inti ini gitu, ya kan. Kecuali kalau keluarga inti nggak bermoral, yang cuek aja melihat anaknya pacaran berzina gitu kan. Nah, jadi dan ingat, ketika misalnya ada keluarga inti nggak melaporkan, misalnya istrinya selingkuh, suami selingkuh, mungkin dia pikir udahlah, memang itu udah biasa. Istriku selingkuh, aku juga selingkuh kok gitu kan. Tapi suami melihat istri selingkuh, dia slow gitu. Kenapa? Dia juga selingkuh gitu kan. Nah, harus sebaliknya. Istri melihat suami selingkuh ya biasa saja, aku juga selingkuh gitu kok. Jadi dan anak juga, anakku berzina sama pacarnya ya, pacaran kumpul kebo atau berzina dengan pacarnya ya, orang tua nggak bermoral itu akan membiarkan saja. Dia pikir ya itu wajar ya kan, pacaran tuh memang wajar begitu. Kalau orang bermoral bilang itu nggak wajar. Kalau apalagi kalau kita yang pegang agama ya, kita tahu pacaran tuh haram, dilarang gitu kan. Nah, kita jangan sampai melakukan hubungan zina, pacarnya kita nggak boleh kan gitu. Karena menurut kita itu ada hal yang dilarang di agama gitu kan, pacaran ya. Jadi kalau Anda tidak ngerti agama, atau Anda tidak mau hidup dengan jalan agama, nah itu lain lagi soalnya. Nah, jadi apa namanya? Jadi peluang untuk tidak dipidana hanya terjadi apabila keluarga rusak semua moralnya. Suami cuek aja melihat istrinya selingkuh, karena dia juga selingkuh. Istri cuek aja melihat suami selingkuh, karena dia juga selingkuh. Orang tua lihat anaknya berzina, pacaran berzina tuh cuek aja, karena dipikir itu memang hal yang wajar, karena mereka berpikir sekuler, liberal gitu kan. Memang mereka tuh agamanya kurang, atau memang tidak memakai jalan hidup agama, memang hidupnya tuh memang hidup sekuler gitu guys, yang ya bebas saja lah, asal tidak diperkosa, anaknya tidak diperkosa gitu kan. Padahal itu merusak masa depan anaknya gitu, ya kan. Ya kalau laki-laki tanggung jawab, kalau tidak gimana? Nah, laki-laki lain yang apa? Kan kasihan juga laki-laki lain gitu kan. Ada pasangan yang udah nggak apa lagi, yang udah bekas orang gitu guys. Nah, itu kan kasihan. Kasihan juga ya, benar lah. Yang kasihan itulah yang berikutnya gitu. Ya kalau mereka langgeng sampai pernikahan. Nah, kalau nggak gimana? Yang kasihan yang berikutnya gitu. Kasihan gitu guys. Mendapatkan sampah semua gitu kan. Bagi kalau semuanya begitu, aduh nauzubillah ya. Kemana lagi kita cari wanita baik-baik gitu kan? Laki-laki baik-baik kemana lagi ya? Nah, makanya undang-undang ini dibuat untuk memperbaiki moral bangsa ini yang sudah begitu rusaknya, ya kan? Jadi lalu Bang Hotman mengatakan ya, ini sekaligus kita sedikit komentar Bang Hotman. Jadi beliau ini sampai-sampai bawa masalah turis gitu kan, karena turis itu ketika melihat ini mereka jadi nggak mau datang. Ini saya katakan ya,
Kalau Anda misalnya berpikir begitu, tidak akan pernah kita bisa perbaiki moral bangsa ini ya. Kalau Anda pikirnya hanya turis saja, wisata saja. Gini, kalau Anda memang pro pada wisata, turis ya Anda tinggal ajukan. Oke, ini hanya kena buat orang kita. Buat turis nggak bisa, nggak kena. Oke, ya kan? Silakan. Meskipun ada tanggung jawab dosanya itu, ya kan? Karena kita ini sebagai orang beriman nggak berani, ya, mencampuri untuk melarang hukum ini nggak berani. Karena ini hukum udah sesuai dengan agama, udah sesuai dengan Islam itu. Kita nggak berani, guys. Karena berarti kita apa namanya mencoba menghalangi sesuatu yang apa namanya sesuai dengan syariat Tuhan gitu kan. Nah, kita nggak berani. Tapi kalau Bang Komar berani silakan gitu kan. Ya apa namanya kalau kita nggak berani, hal-hal ini kita nggak berani, guys ya. Kalau ada hukum yang justru memperkuat syariat itu kita akan dukung, dan kita tidak berani kritik gitu kan. Kita akan dukung bahkan karena kita sebagai orang beragama ya harus hidup dengan hukum agama gitu kan. Hukum karena gini guys, ada hukum itu yang berdasarkan agama, ada yang hukum itu berdasarkan bukan agama. Nah, kita pilih yang berdasarkan agama karena itu akan menyelamatkan kita hingga akhirat gitu kan. Nah, dan hukum ini adalah bukan hukum yang cocok sama Islam saja, tapi cocok dengan semua agama. Karena semua agama itu pasti melarang perzinahan dan kumpul-kumpul gitu kan. Nggak ada setahu saya tuh agama satupun yang melegalkan atau membolehkan orang kumpul-kumpul atau berzina gitu kan. Nah, jadi Bang Hotman mengatakan bahwa nanti turis itu di Bali sepi gitu kan. Nah, karena mereka apa namanya ya takut lah gitu kan. Dan sebenarnya turis ini juga aman juga gitu karena dia tuh yang melaporkan adalah orang tua, anak atau istrinya. Kan orang tua anak istri bule ini kan orang tinggal di luar negeri gitu. Jadi mereka mungkin nggak tahu apa kejadian yang turis bule itu lakukan di negeri kita. Tapi jangan lupa ya, dari pihak Indonesia juga bisa melaporkan. Misalnya anak saya pacaran sama seorang bule, lalu mereka ketahuan zina atau kumpul kebo. Nah itu saya bisa laporkan gitu kan. Jadi saya bisa laporkan, mereka berdua bisa kena gitu. Jadi nggak mesti harus keluarganya di sana, orang sih juga bisa gitu kan. Jadi nggak ada peluang untuk melakukan itu. Memang sedikit lebih kecil yang kesempatan melapor karena hanya dari pihak kita, dari luar kan nggak tahu. Tapi minimal itu sudah ada lah kebaikan di situ gitu kan. Kita kan lihat kebaikannya. Jadi nggak ada peluangnya bule itu untuk mencari orang kita, nggak ada. Yang ada kalau mereka mau nikahi gitu. Karena banyak bule-bule itu yang memang mencari kenikmatan seksual sesaat di sini kan, dan banyak mengorbankan anak-anak perempuan kita gitu kan. Mereka pacari dengan iming-iming nanti bakal nikah, rupanya tidak gitu kan. Ya atau mereka ya berteman di luar batas gitu kan. Jadi hal-hal begitu guys. Jadi kita kan intinya ingin menjaga agar bangsa ini moralnya bagus gitu. Jadi itu hukum itu perlu didukung gitu kan. Jadi kalau Anda mau misalnya ya buat aja khusus bule itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita nggak berani sih lagi ya. Jadi kalau anda mau ya buat seperti itu. Sehingga yang kena hanya orang kita saja. Jadi bulenya. Tapi itu juga itu berarti Anda tidak Berarti kalau itu bule enak dong bebas di Indonesia ini. Karena kena orang kita aja gitu kan. Jadi ini sekali lagi juga tetap bermasalah gitu kan. Tapi memang dengan begitu pariwisata nggak terganggu. Tapi masa iya sih Anda lebih mementingkan pariwisata dibandingkan dengan moral bangsa ini? Coba guys ya, moral bangsa itu nggak ada harganya guys, nggak bisa dibeli dengan apapun itu ya kan, termasuk dengan turis pariwisata ya, persetan dengan turis pariwisata ya. Kalau moral kita rusak buat apa? Nah, jadi kita tuh tetap akan menyarat pariwisata turis, tapi turis yang baik-baik, yang dia tuh memang datang ke negeri ini memang untuk menikmati keindahan alam Indonesia, untuk menikmati kuliner Indonesia, untuk menikmati suasana Indonesia, bukan untuk menikmati wanita-wanita Indonesia. Itu poinnya ya. Jadi nanti akan terlihat mana bule-bule yang memang kesini itu memang hanya untuk menikmati tubuh gadis-gadis Indonesia, mana yang memang ingin menikmati alam Indonesia, kuliner Indonesia, suasana Indonesia. Itu kan terlihat. Jadi nanti bisa dilihat itu siapa yang kemarin tuh sering kesini tiba-tiba kesini lagi ya. Ini pasti ini memang yang diincar bukan pindahan alam Indonesia, tapi pindahan tubuh gadis Indonesia gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat nanti. Jadi nggak apa-apa pariwisata berkurang karena yang berkurang itulah pria-pria budget gitu kan.
Jadi kalau pria baik-baik, bule baik-baik itu tidak akan khawatir karena mereka tidak akan melakukan itu gitu. Mereka tidak akan pacaran dengan orang kita, mereka kalau mau langsung nikah gitu guys. Ya, jadi akan jadi kebaikan gitu. Jadi apa namanya? Akan menyaring. Jadi ini otomatis akan menyaring bule-bule yang baik dan akan membuat bule-bule yang bejat gitu guys. Nah, bule-bule yang akhlaknya moralnya bagus itu saja yang mau masuk ke Indonesia. Yang bule-bule bejat dia akan mencari negara lain. Misalnya ada bule-bule yang memang ya hidupnya bebas, ya silakan cari negara lain, jangan negara kita. Di sini wanita-wanita kita terhormat, wanita baik-baik, nggak layak untuk anda pacari, nggak layak untuk anda jadikan terima tersesat, nggak layak. Kalau anda mau dengan wanita kita nikahi gitu kan, nggak ada pacaran-pacaran. Karena seperti kata Pak Holman sendiri ya, dia katakan ya kan kalau pacar, dia bilang ini ya, dia nggak setuju kalau dia bilang ini, dia setuju kalau selingkuh. Jadi istri yang selingkuh atau suami selingkuh, tapi dia nggak setuju ketika pacaran. Loh, justru yang kita pentingkan adalah moral generasi muda, ya. Sedangkan moral dari generasi tua aja ya, yang sudah berumah tangga aja kita pikirkan, apalagi yang moral generasi muda. Karena yang paling bahaya, paling penting adalah generasi muda. Nah, misalnya ada seorang istri selingkuh atau suami selingkuh, itu kan mereka sudah berumur dan nggak lama lagi masuk yang lahat gitu kan. Masa itu lebih pendek, lebih luang itu kan lebih kecil dibandingkan generasi muda yang menjadi penerus bangsa ke depannya. Jadi yang penting tuh Pak Honmani nggak paham bahwa yang lebih penting itu adalah kita samakan generasi muda dibandingkan pria-pria atau suami-suami itu istri-istri gitu. Kita masalahkan adalah anak-anak kita ini, ya itu yang perlu diselamatkan. Makanya selalu penting karena gini guys ya, kalau gitu nanti orang bebas pacaran, bebas kumpul kebo, bebas berzina gitu kan. Ya kalian kena hanya pasangan suami istri, kan nggak begitu harusnya. Karena nanti akan rusak. Jadi orang-orang selama ini kan, nggak apa-apa lah kita pacaran, kita berzina, yang kan nggak boleh itu kan suami istri aja, yang suami sama suami yang dengan bukan istrinya atau istri yang bukan dengan suaminya. Kalau kita kan nggak bersuami dan istri, ya bebas dong nggak? Kan ini bahaya guys. Jadi mereka kan merasa ini dilegalkan, itu bahayanya. Intinya adalah semuanya harus gitu, karena ketika Bang Roman kan, Bang Roman ini menurut saya dia sebenarnya paham. Oleh apa kata dia gini kan? Sebenarnya kan nggak mungkin orang tuh hanya pacaran makan bakso. Dia tahu pacaran tuh berpotensi untuk melakukan zina, tahu dia. Itu soalnya dia ngerti pola pikir itu. Ketika dia menyadari bahwa dia mengatakan bahwa pacaran itu kan nggak mungkin hanya makan bakso saja. Itu ada pernyataan menggelitik guys. Artinya dia paham bahwa pacaran itu berpotensi melakukan zina. Karena orang pacaran itu bukan hanya ngincar makan bakso saja. Karena makan bakso aja itu bisa berteman gitu kan. Artinya tahu bahwa Albani sadar betul bahwa pacaran itu akan mengarah ke zina gitu kan. Karena nggak mungkin hanya makan bakso saja. Jadi itu pertanyaan itu sudah clear guys. Kita bisa ngerti bahwa dia tuh paham sebenarnya kalau pacaran itu bisa mengarah kepada zina gitu kan. Tapi entah kenapa dia seakan-akan nggak peduli dengan nasib muda bangsa kita, sehingga yang dia setujui hanya suami atau istri saja. Tapi kalau anak atau orang pacaran nggak apa-apa gitu guys. Nah itu yang saya nggak habis pikir dengan pola pikir Bang Hotman gitu, ya kan? Karena kan harusnya yang kesalahan lah generasi muda kita gitu. Nah jadi kalau misalnya anak saya berzina, itu saya bisa laporkan, sehingga nanti nggak ada pria-pria yang berani untuk menudai anak saya dengan motif pacaran. Nggak ada berani. Kenapa? Siap-siap di penjara gitu kan. Di sini penjaranya adalah 6 bulan ya, atau 1 tahun ini. Jadi kumpul kebo 6 bulan ya, kalau zina 1 tahun. Jadi dendanya 10 juta gitu kan. Jadi ini cukup lah. Sebenarnya belum juga gitu kan. Karena dalam Islam itu kan kalau berzina itu mau suami istri mau bukan ya, mau pacaran itu ya, itu dicambuk gitu kan. Kalau udah bersuami itu istri bahkan dihukum mati, diancam pakai batu mati kan. Tapi ini masih ringan lah guys ya. Ini masih jauh dari syariat Islam. Tapi jadilah daripada nggak ada sama sekali kan. Yang penting arahnya udah mengarah ke lebih baik dibanding tidak ada sama sekali itu. Jadi nggak ada lagi orang tua yang khawatir anaknya tuh bakal dinudai oleh pacarnya. Kenapa? Ya sih-sih saja. Kalau Anda pacaran dengan anak saya, ya harusnya hanya makan bakso saja, hanya jalan-jalan saja, ya kan? Kalau Anda
berzina dengan saya masuk penjara gitu guys. Nah, jadi laki-laki itu akan berpikir 1000 kali untuk menodai anak kita gitu kan. Nah, paling laki-laki yang memang betul-betul udah nggak punya iman lagi, yang memang ya udah keblinger gitu kan, yang udah nggak bisa nahan nafsunya gitu. Tapi kalau laki-laki yang cerdas mikir, ini kalau aku melakukan ini ya berzina nih ya, ini dilaporkan bapaknya atau ibu ini bisa kena penjara. Nah, dia tinggal pilih tuh mau terima sesat atau yang dibalas dengan penjara atau tidak apa namanya tidak mendapatkan kiriman saat itu tapi bebas tidak kena hukum penjara. Jadi tinggal pilih gitu kan. Nah, ini adalah RUHP yang baik gitu kan. Jadi saya nggak habis pikir kenapa kalau ada orang-orang yang menentangnya gitu kan. Lalu Bang Omar mengatakan lagi katanya gimana pertanyaannya kalau ada janda yang sudah menjanda 20 tahun lalu dia mau berhubungan intim dengan pacarnya lalu minta izin anaknya gitu loh guys ya. Logikanya ya kalau ada janda dia mau berhubungan intim sama pacarnya itu nggak boleh karena itu zina. Ya kenapa nggak pacarnya kenapa nggak pacarnya dia nikah ngomong sama pacarnya bang atau ya bang lah ya janda nih saya kan bang aku nggak tahan lagi bang aku pengen wit misalnya gitu kan atau aku pengen berbuat intim nikah aku bang nah, kan enak kalau tidak bang nanti kita bisa di penjara bang. Abang mau pilih di penjara atau kita nikah bang? Nah, jadi ada tekanan untuk mereka menikah gitu karena demi biar aman hubungan ini. Karena si janda akan bisa mikir nanti kalau aku ini pacaran potensinya zina bisa masuk penjara mending aku nikah gitu. Jadi motifnya ini jelas. Jadi nggak ada lagi laki-laki pun yang bisa bermain di situ karena ada laki-laki tuh yang manfaatin mumpung janda aku mainin gitulah ya kan dipermainkan lah pura-pura pacaran tapi hanya untuk dapatkan intinya saja nggak mau tanggung jawab gitu kan. Makanya langsung straight to the point jandanya bang ini kalau kita pacaran nih bang potensi melakukan zina seperti kata Bang Faris bang nggak mungkin pacaran tuh hanya makan bakso aja bang. Nah gimana kalau abang nikahi aku daripada nanti kita telanjur melakukan itu zina lalu anak saya nggak setuju dilapor kita masuk penjara gimana mending kita nikah bang. Nah, enak jadi ada alasan sang janda untuk meminta dinikahi sama pasangannya sama pacarnya gitu guys dibandingkan nggak ada tekanan seperti itu kan apa coba alasan janda mau minta nikahi sama pacarnya bang nikahi aku bang nanti lah nikah itu ya kan kan kita kan yang penting kita enjoy dulu gitu kan yang penting kita tuh senang-senang dulu gitu kan karena nggak ada sanksinya gitu. Tapi kalau ada sanksinya dia akan mikir nanti kalau kita berzina nih kan kita pacaran gini berzina nanti kita masuk penjara mending kita nikah saja gitu kan. Nah jadi ini akan mendorong orang untuk nikah semuanya jadi nggak ada lagi orang pacaran. Kenapa saya katakannya pacaran itu ya guys ya dalam sisi moral itu buruk. Kenapa? Karena Horman seperti kata Horman Bang Hormannya paham itu bahwa pacaran tuh nggak mungkin hanya makan bakso itu statement itu sudah jelas gitu kan. Saya setuju dengan beliau itu nggak mungkin hanya makan bakso pacaran itu adalah statement yang menohok sebenarnya itu teguran bagi orang pacaran. Dia tahu betul kalau pacaran tuh pastinya nggak hanya sekedar makan bakso pasti ada yang lain gitu kan. Makanya jangan ada lagi dia gini kalau pacaran tuh buang banyak waktu. Nah saya bisa ngomongin kenapa karena dulu zaman jahiliyah saya pacaran guys dan saya merasakan dari semua momen saya pacaran itu nggak ada gunanya. Saya hanya mendapatkan kenangan dan kenangan itu ada gunanya. Kenapa? Waktu saya banyak terbuang, masa depan saya itu terlambat saya raih. Coba bayangkan ya. Saya baru nonton kemarin itu ada seorang yang sukses. Dia orang Chinese sukses. Dia tuh guys ya tamat sekolah ya. Dia tuh nggak ada pacaran. Memang dia tuh fokus untuk sukses. Jadi dia menghandle banyak perusahaan orang tuanya. Dia tamat sekolah tuh dia langsung S1 dan S1 sambung S2. Nggak sempat dia pacaran dan dia tuh S1 tuh nggak normal. Jadi memang dipercepat tamatnya gitu. Nggak 4 tahun. Nggak salah tuh setahun udah tamat dia gitu kan luar biasa. Lalu sambung S2. Jadi betul-betul dia ngincar masa depan. Coba kalau kayak saya dulu waktu pacaran. Ketika saya pacaran dulu mana ada saya pikiran mau kuliah. Cepat-cepat tamat atau segala macam nggak ada yang ada penting enjoy tiap hari gitu kan ada yang kita
ada yang kita mimpikan, ada yang kita bayang-bayangkan kalau kita tuh udah punya kekasih gitu kan, indahnya pacaran gitu kan, itu membuang-buang waktu. Masa depan kita jadi nggak terurus guys. Nah, makanya kita kan nggak mau kayak bangsa kita, anak muda kita nih gagal kan. Kita maunya muda kita nih produktif, betul-betul hidupnya tuh memang untuk mengejar kesuksesan di masa depan, baik dunia dan akhirat. Jadi pada mereka buang waktu di pacaran ya kan, ngapain coba? Kan? Mungkin orang berkata emangnya ada yang pernah muda. Saya pernah muda, makanya saya tahu betul kalau pacaran itu kita kan lihat bukti. Saya merasa ya, mungkin Anda juga merasa bahwa pacar itu buang waktu, ya kan? Apalagi kalau kita nggak mampu jaga diri, seperti kata Bang tadi, pacar itu kan nggak mungkin sekedar pakai bakso saja. Ini adalah kalau ini hukum ditegakkan ya, itu nanti akan berkurang ya cita-cita anak-anak yang apa namanya berzina itu kan berkurang, ya kan? Moral kita akan diperbaiki dengan KUHP ini gitu. Ini bagus sekali. Masa sih Anda mau rela menukar moral Anda dengan pariwisata gitu kan? Moral Anda dengan apa namanya dengan ya idealisme Anda coba, ya kan? Kita tuh harus ngalah demi bagusnya moral bangsa ini. Kita kan mau punya generasi muda tuh yang hidup itu fokusnya adalah nikah, kejar masa depan, dibandingkan fokusnya pacaran, ya kan? Pacaran lalu mereka main-main tuh apa coba? Jadi kita pengen generasi muda kita ini serius, karena kita ini pengen jadi negara yang super power nanti. Kita nggak mau jadi negara gini-gini saja gitu. Kita mau bersaing di pentas dunia. Untuk itu kita membutuhkan generasi muda yang berkualitas bagus, yang hidupnya tuh tidak memikirkan pacaran, tapi gimana supaya sukses, cepat sukses lalu nikah guys gitu. Karena setelah sukses kan apa lagi yang berikutnya ya nikah, ya kan? Tapi kalau dia pacaran saja, kapan dia mau berpikir hidup sukses, ya kan? Kapan dia mau bikin nikah? Oh, dengan pacaran bisa mendapatkan keinginan aku kok, kan kacau guys. Ibaratnya gini loh, kayak ada orang ya, yang dia tuh nggak dikasih tes mobil. Kalau kamu mau mobil ini, ya silakan kerja, kumpulkan uang, beli di dealer. Nggak ada nih iming, nih pakai mobil ini nih. Akhirnya apa terjadi? Ketika dia harus pakai mobil itu, dia malas lagi. Aku udah pakai mobil ini kok, udah punya mobil, ngapain lagi kerja? Ngapain lagi ngumpulin uang beli mobil? Mobil di tangan aku gitu kan. Nah, jadi keinginan dia untuk kerja keras ya untuk masa depannya, untuk kebaikan bangsa ini jadi berkurang guys. Intinya adalah ini hukum ini jangan dikritik harusnya Bang Hotman ya kan, dan ada yang nggak setuju tuh harusnya jangan kritik. Kalau yang hukum yang kemarin saya bahas tuh boleh dikritik tentang pengurangan ancaman pidana yang bantu korupsi itu dari 5 tahun jadi 2 tahun, itu perlu kita kritik itu karena ini koruptor kan masalahnya. Kalau ini kan zina, kalau kita cegah gitu, makanya dari mending daripada pacaran ya kan, temenan saja sudah, temenan gitu, temenan. Jadi gak usah takut anda dia wanita yang anda suka itu diambil laki-laki lain. Jangan takut, kenapa? Itu buktikan bahwa wanita anda nih atau laki-laki anda ini tidak serius. Kenapa? Dia suka main-main. Kalau kita laki-laki wanita serius itu kita maunya nikah ya. Jadi kita tuh kejar sukses dulu, dengan mapan kita bisa nikah gitu. Jadi jadilah pria-pria wanita-wanita yang hidupnya serius, bukan main-main, bukan sesaat, bukan ngejar kenikmatan sesaat, tapi kenikmatan yang tahan lama, yaitu kenikmatan dalam pernikahan, bukan kenikmatan dalam pacaran yang hanya sesaat guys, ya kan? Nanti kalau sudah hamil kamu tanggung jawab, ya kan? Atau sudah jebol anak orang kamu tanggung jawab. Itu yang harus dihindari. Kita harus kita pengen moral generasi muda kita dan kita sendiri itu moralnya itu adalah moral orang-orang yang serius, yang enggak memandang maksiat itu sebagai permainan, tapi sesuatu yang harus diseriusin dan dihindari gitu guys. Jadi nggak lagi menggampangkan zina, menggampangkan kebo, itu harus kita anggap serius gitu, hal serius. Sehingga kita tuh bagaimana supaya hidup kita ini hanya berpikir tentang masa depan, ya kan, kebaikan. Nggak ada waktu ngurus pacaran, apalagi pacaran tuh nanti bukan hanya makan bakso seperti kata Bang Herman, tapi tahu lah kita kan nggak mungkin makan bakso gitu. Jadi kapan lagi kita maju coba? Kapan lagi? Masa kita tuh dulu berkutat dengan kasus-kasus pelakor, suami selingkuh, istri selingkuh, atau anak berzina gitu kan? Pasangan muda kita, generasi muda kita rusak moralnya, hubungan seks bebas, ya kan? Nauzubillah. Ini
Harusnya mereka tuh kan duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, lalu bekerja, selamapan menikah. Harusnya kan begitu normalnya. Tapi mereka apa mungkin dengan pintas, kelima saat dengan pacaran dan ya tidak hanya sekedar makan bakso, tapi melakukan hal lebih dari itu yang seharusnya hanya wajar dilakukan oleh pasangan suami istri. Makanya saya dukung hukum ini ya, teruskan jalankan gitu kan. Lupakannya pro kontra di luar sana ya, yang penting niatnya baik gitu. Niatnya baik gitu kan. Jadi dan ketika hukum ini tegakkan, kita akan lihat nanti efeknya ke depannya. Jadi biarlah dibantah dengan efeknya gitu kan. Jadi nanti ketika apa moral itu sudah terperbaiki, udah orang udah alergi pacaran karena mereka tahu ya pacaran tuh nggak hanya sekedar makan bakso lah seperti kita Bang Faris ya kan, orang malas pacaran daripada pacaran nanti bezina masuk penjara. Udah mending kita apa namanya ya kita belajar aja serius, kerja yang baik, nanti kalau apa nikah gitu. Sama kayak orang nggak usah narkoba deh, nanti narkoba nanti di penjara kan sama di banyak kan. Jadi zina tuh selevel sama narkoba itu kan bagus sekali gitu. Jadi orang kalau narkoba itu seperti itu, orang nggak mau dengan narkoba, beda dengan zina. Orang nggak mau dengan zina, kenapa? Nanti di penjara guys. Itu kan suatu yang baik. Jadi dan dengan tidak ada zina, artinya kita ini sudah menegakkan sila pertama Pancasila yaitu Kota Mesa. Tuan Mesa itu pasti melarang perzinahan dan kumpul-kebo guys. Jadi kapan lagi sih kita masa anda tidak pengen Pancasila tegak negeri ini coba. Jadi sila Pancasila yang pertama itu bukan hanya selama ini bukan yayasan, tapi betul-betul tegak negeri ini. Dibuktikan dengan salah satunya pelaksanaan dari implementasi dari undang-undang undang KUHP ini yang apa tentang pasal kumpul kebo dan perzinahan guys. Jadi ya mari kita dukung KUHP ini ya. Jadi menurut saya tepat sekali karena yang melapor itu adalah yang dirugikan sehingga nanti dasar hukumnya kuat di pengadilan gitu kan. Dan juga kata Bang Roman tadi kan dia mengatakan ini gimana logika hukumnya kalau seorang janda itu yang 20 tahun udah menjanda pengen berhubungan intim dengan pacarnya lalu minta izin anaknya. Ya ngapain minta izin anaknya Bang Hotman ya kan? Jadi nggak ada cerita minta izin anaknya karena biasa pun mereka akan melakukannya diam-diam gitu kan. Malu kalau ketahuan anaknya akan bilang aduh memang sih ibu memang ibu memang orang tua saya, tapi bu ini salah loh bu, agama kita melarangnya. Kan anaknya bisa nasihatin ibunya, bu ingatlah bu, Tuhan nggak suka kita berzina. Kalau ibu mau ya nikah dulu gitu. Kalau orang tuanya moralnya bagus, akalnya bagus, agamanya ngerti, dia akan merasa tersiram dengan kebaikan dari anaknya. Jadi kalau orang tuanya moral udah rusak, nggak tahu agama, dia akan kata nih anak kok sok ngajarin gitu kan. Kenapa ya dikatakan anaknya benar gitu. Nah, jadi intinya adalah nggak ada peluang bagi lucu aja kalau ada janda lalu mau berhubungan dengan pacarnya lalu minta izin anaknya gitu. Nggak bakal kasih izin kecuali anaknya memang pertama mungkin anaknya nggak ngerti agama atau anaknya memang udah terpengaruh dengan moral ibunya yang ya udah nggak mau tahu mau ibunya mau ngapain, yang penting aku dapat uang jajan atau ya apalah gitu kan. Jadi paling anak-anak nggak peduli aja yang nggak melakukan ibunya, tapi yang peduli kan dia akan melaporkan karena ini demi kebaikan ibunya juga gitu. Karena kalau ibu nanti itu kan dosa kan ibunya juga berdosa. Masa sih dia mau melihat ibunya berdosa yang mana kan tentu akan menyebabkan ibunya nanti berpeluang lebih bisa masuk neraka gitu kan. Kalau anak yang baik sayang orang tuanya kan nggak rela ibunya masuk neraka gitu kan. Karena ini ngomongnya tentang akhirat lagi guys, bukan hanya dunia. Kalau anak zina ya itu bukan ngomongnya bukan hanya dunia. Ini bagi anak yang ngerti agama ya. Kalau ngerti agama masa bodoh ya itu silakan itu Anda. Tapi kalau kita yang percaya ya kepada Tuhan yang berdasarkan Pancasila, ya harusnya kita tidak setuju dengan nama presiden yang kebo dan bagus kalau ada hukumnya gitu. Ya mari kita dukung bersama gitu kan. Ya, jadi jangan coba-coba untuk mengkritik dan membantah karena ini berbahaya, karena ada berapa dengan Tuhan nanti manusia ini yang buat hukum ini ya tentang ini sudah berusaha untuk menaati peraturan Tuhannya. Masa anda mau mau kritik mereka gitu kan. Jadi sebenarnya adalah ya kalau kritik itu yang lain, yang misalnya kayak gini misalnya kayak misalnya kayak justru kalau misalnya ada hukum gini dilanggar, itu kita kritik loh, mana ada hukumnya loh. Kalau ada perzinahan kumpul kebo itu
ya bisa masuk penjara, kalau sekarang nggak ada, itu kan kita kritik. Jadi kita bisa berkata bahkan mau dibawa mana moral bangsa ini gitu. Tapi ini sudah ada hukumnya, udah kejelasan, malah kita kritik, ini kan aneh. Berarti orang-orang yang kritik ini ya sepertinya bukan kritik, ya memang jelas sekali terlihat bahwa mereka tuh tidak ingin moral organisasi bangsa kita ini bagus, tak pengen mereka gitu. Ya, makanya Anda tuh jangan egois, jangan selfish gitu ya, jangan individualisme. Pikirkan nasib anak generasi muda bangsa kita, pikirkan mereka, jangan diri Anda. Kalau Anda penikmat maksiat, Anda memang masih suka membolehkan pacaran yang nggak hanya sebatas makan bakso, ya kan, sedekah normal, ya itu cukuplah ada saja gitu. Jangan jadi Anda tuh jangan gara-gara Anda begitu lalu Anda tuh sampai tega mengorbankan moral dari bangsa kita, generasi muda kita, itu nggak baik ya kan. Jadi kalau namun begitu ya silakan ke luar negeri, cari negara bebas sana gitu kan. Kalau kita kan udah berusaha untuk menegakkan Pancasila pertama Kedua Mesa, ya kan. Kalau anda nggak setuju berdasarkan Pancasila pertama Kedua Mesa, ya anda silakan cari tempat yang tidak menegakkan Pancasila, tempat yang tidak ada Pancasilanya, kayak negara Barat itu kan yang kumpul kebo itu legal, bebas, mau kumpul kebo, mau kumpul kambing, mau kumpul kuda, silakan gitu kan. Nah, kalau kita kan udah menuju kebaikan gitu, udah mulai berdasarkan sila pertama Pancasila, dan itu kita dukung sekali ya, karena Tuhan yang Maha Esa itu pasti nggak redo kalau umatnya itu berzina atau kumpul kebo. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.